Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dari kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Python Dictionaries. Jadi, Python Dictionary atau kamus Python itu digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, pada Python versi 3.7 kamus itu diurutkan, tapi pada Python versi 3.6 dan sebelumnya kamus itu tidak berurutan. Nah, kamus ini ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Langsung saja di sini kita akan membuat dictionary. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam membuat kamus itu kita harus menggunakan kurung kurawal yang diawali dengan nama dictionary. Setelah sini dict. Lalu kita print nama dictionary yang telah kita buat tadi. Dictionary. Kita run. Nah, di sini akan muncul nama Harnelia, kelas genap, kemudian tinggi 160. Dan dia biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal seperti yang terlihat pada hasil output. Kemudian untuk item kamus itu diurutkan, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Jadi item kamus itu memang diurutkan seperti yang di sini, nama terlebih dahulu yang muncul, kemudian kelas, lalu tinggi. Tetapi dia tidak mengizinkan duplikat. Jadi kalau item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai atau case and value, dapat dirujuk dengan menggunakan nama kuncinya. Contoh di sini, saya hanya ingin mencetak kelas saja, tidak ingin mencetak semuanya. Caranya kita tinggal menambahkan di sini menggunakan tanda kurung siku, lalu nama yang ingin kita tampilkan. Di sini misalnya saya ingin menampilkan kelas saja. Lalu saya print. Nah, di sini dia hanya akan menampilkan genap karena hanya itu yang ingin kita tampilkan, yang kita tulis pada printnya, yaitu dictionary, lalu kurung biasa, lalu ditambahkan nama yang ingin kita tampilkan atau nilai yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya dipesan atau tidak diurutkan. Jadi ketika mengatakan bahwa kamus itu bisa diurutkan, berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan. Misalnya dari urutan itu tidak akan berubah. Nah, tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan atau tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Jadi sebenarnya untuk dictionary sendiri itu dapat diubah. Jadi kamus itu atau dictionary itu bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah dictionary atau kamus itu dibuat. Tetapi dia tidak mengizinkan yang namanya duplikat. Jadi dia tidak mengizinkan dua item dengan kunci yang sama. Contohnya di sini, saya akan menuliskan item yang sama. Di sini misalnya saya menambahkan tinggi, di sini saya tulis 157. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa tinggi ini sudah ada 2 dalam dictionary.
Lalu kita run terlebih dahulu. Nah, dia akan menghasilkan tingginya itu 157, yang artinya dia akan menimpa nilai yang sudah ada. Jadi, kalau nilai sebelumnya tingginya 160, lalu kita buat lagi pada baris di bawah tingginya 157, maka dia akan menimpa jawaban yang pertama dan menampilkan jawaban yang paling terakhir, yaitu 157. Nah, untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki kamus, kita menggunakan suatu sintaks, yaitu len. Kita tinggal menuliskan seperti ini, len. Ya, seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan bahwa jumlah item yang ada pada dictionary atau kamus itu ada 3, walaupun di sini ada 4, tapi karena dia duplikat maka hanya terbaca 3. Nah, kalau untuk tipe data sendiri pada dictionaries itu dapat berupa tipe data apapun. Jadi dia itu bisa string, integer, boolean maupun tuple. Coba kita coba ya. Di sini misalnya kemudian di sini kita buat tuple merah, kuning, hijau. Di sini kita ganti saja misalnya di sini false. Nah, seperti ini. Lalu kita print. Nah, di sini dia tetap akan menampilkan tipe data apapun yang kita masukkan ke dalam item pada dictionary atau kamus. Jadi dia akan menampilkan walaupun itu ada string, ada integernya, ada booleannya, ataupun ada tuple-nya. Dia tetap akan menampilkan pada outputnya. Nah, kalau misalnya dari perspektif Python ini, kamus itu didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Jadi dia itu tipe dict. Nah, cara untuk mencetak tipe data kamus, kita tinggal menambahkan saja di depan ini tipe seperti ini, lalu kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan bahwa tipe data yang ada pada kamus ini yaitu dict atau dictionary. Jadi memang untuk dictionary itu memang disebut dengan kelas dict, ditandai dengan dict. Selanjutnya yaitu mengakses item dictionary pada Python. Jadi untuk mengakses item kita bisa mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku tersebut. Jangan lupakan koma, kemudian kelas, genap, kemudian tahun 2004, kemudian print, kita gunakan X di sini, kemudian nama dictionary, kemudian item yang ingin kita tampilkan, lalu coba kita run. Oh, ternyata kita tambahkan X terlebih dahulu, lalu di bawahnya itu print X. Kita definisikan buat variabel dulu bahwa X sama dengan dictionary lalu nama, lalu kita print variabel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini akan tertampil item yang ingin kita tampilkan tadi. Nah, di sini ada juga metode yang disebut dengan get yang akan memberikan sebenarnya hasilnya sama tetapi caranya berbeda.
Kalau yang tadi ini kita menggunakan cara biasa, di sini kita bisa menggunakan juga kata get, seperti ini. Ya, nah yang membedakan di sini kalau kita menggunakan get itu ternyata menggunakan kurung siku. Nah, seperti ini. Hasilnya sama, tetapi caranya yang berbeda. Kalau tadi itu hanya langsung menyebut atau menuliskan nama dictionary lalu kurung biasa, kemudian nama itemnya. Namun kalau kita menggunakan get, kita tinggal menambahkan get di depan dictionary, lalu kemudian untuk metode case atau mengembalikan daftar semua kunci di dalam kamus, kita menggunakan sintaks case untuk mendapatkan kunci. Sini kita ganti case. Lalu kita run. Nah, di sini artinya untuk mendapat kunci itu atau hanya ingin menampilkan kuncinya saja, tidak menampilkan value atau nilai dari suatu kunci tersebut atau case-nya, kita hanya menggunakan atau menuliskan case, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Lalu di sini dia akan menampilkan pada hasil outputnya, yaitu di case, yaitu nama, kelas, dan tahun. Untuk nilainya itu tidak ditampilkan karena yang ingin kita tampilkan di sini adalah kuncinya. Nah, untuk daftar kunci yaitu tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Misalnya di sini kita menambahkan item baru ke kamus dan kita lihat apakah daftar kunci juga diperbarui atau tidak. Print X, kemudian di sini misalnya untuk mobil bagian kelas, di sini misalnya saya ingin mengubah menjadi ganjil. Atau harus berbeda ya, supaya kita ingin menampilkan case-nya ini tetap diperbarui atau tidak. Bisa sih tinggi X-nya. Lalu kita jalankan. Nah, ternyata kalau kita menambahkan item baru ke kamus dan kita print kata kuncinya, ternyata itu akan diperbarui. Di sini kita bisa lihat, dia akan menulis yang pertama itu tahun, kemudian pada output yang kedua dia akan menambahkan tinggi pada kata kuncinya. Nah, ada juga untuk mendapatkan nilai, yaitu menggunakan sintaks values, yaitu mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Jadi di sini hanya nilainya yang akan ditampilkan, untuk kuncinya tidak ditampilkan. Nah, di sini di values Harnelia genap 2004. Dia hanya menampilkan nilainya, untuk kata kuncinya tidak dia tampilkan. Nah, sama seperti cara tadi, kalau misalnya kita tambahkan atau buat perubahan pada kamus dengan menambahkan suatu nilai pada satu kunci, apakah tetap diperbarui atau tidak. Misalnya di sini saya menambahkan dictionary pada kelas. Kemudian di sini saya menulis genap. Tadi sudah ganjil, sini saya menambahkan ganjil. Print X. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia akan berubah atau menampilkan dua output. Yang output pertama itu masih genap, output kedua nilai pada item tersebut itu sudah ganjil. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam values ini kita ganti itu bukan valuesnya, tetapi kita menambahkan kata kunci baru? Apakah tetap bisa atau tidak? Ternyata bisa.
dia tetap akan menambahkan Harnelia genap 2004 dan tinggi 160. Selanjutnya yaitu metode items, yaitu mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Di sini kita tinggal tambahkan items, lalu jalankan. Nah, di sini akan muncul semua nilai itemnya, yaitu termasuk nilai dan kata kuncinya, yaitu nama, Harnelia, kelas, genap, tahun 2004. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tampilan item pada dictionary ini kita lakukan perubahan pada dictionary-nya. Misalnya di sini kita menambahkan atau mengubah pada tahun ini 2006. Kita print X, lalu jalankan. Di sini dia akan menampilkan atau dia akan memperbarui nilainya pada output. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menambahkan item baru? Tidak mengubah nilainya, tapi kita menambahkan item baru. Dia tetap akan terperbarui juga pada output yang kedua. Nah, bagaimana kalau ingin memeriksa apakah kata kunci itu ada pada kamus? Yaitu dengan cara menggunakan sintaks in. Di sini kita hapus dulu, kemudian if nama in dictionary print lalu coba kita hapus di sini terlebih dahulu, kemudian jalankan. Hasil outputnya yaitu iya, nama atau item nama ada di dalam kamus. Selanjutnya kita masuk pada mengubah item kamus pada Python. Kemudian kita ubah jadi 2016 atau beri ganjil saja sesuai dengan yang di atas. Kemudian kita print. Kemudian kita print. Nah, di sini pada kelasnya dia akan berubah menjadi ganjil yang awalnya adalah genap. Selanjutnya untuk memperbarui dictionary, kita menggunakan metode update, yaitu memperbarui kamus atau dictionary dengan item dari argumen yang diberikan. Jadi argumennya ini harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan case and value atau kunci dan nilai. Langsung saja di sini kita tambahkan update. Kemudian seperti ini, lalu kita print. Nah, di sini juga bisa seperti ini, kita menggunakan update. Selanjutnya yaitu menambahkan item pada dictionary. Nah, untuk menambahkan item ini dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai pada kata kunci tersebut.
Misalnya, lalu kita panggil dictionary atau nama dictionary yang telah kita buat tadi. Kemudian kita ingin menambahkan nilai dan kunci. Di sini saya menambahkan warna. Yaitu nilainya merah. Kita kuning saja. Lalu kita print. Nah, di sini dia akan menambahkan item atau menambahkan nilai dan juga kunci sudah tertampil pada hasil output ini. Jadi item pada dictionary itu sudah tertambah menjadi 3, yaitu ada nama, kelas, dan juga warna. Selanjutnya ada juga cara lain untuk menambahkan pada item dictionary, yaitu dengan menggunakan update. Kita tinggal menambahkan di sini update. Merah. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia akan berubah menjadi warna merah dan menambahkan item pada dictionary. Selanjutnya yaitu bagaimana kalau kita ingin menghapus sebuah item pada dictionary. Nah, untuk menghapus item pada dictionary itu ada beberapa metode untuk menghapus item tersebut. Yang pertama, kita menggunakan pop. Kemudian nama dictionary. Tahun. Lalu kita jalankan. Nah, di sini karena tadi kita telah menghapus item tahun dan nilainya itu 2004, maka di sini yang tertampil pada hasil output yaitu hanya kelas genap. Nah, selanjutnya ada cara lain juga untuk menghapus item pada dictionary, yaitu dengan menggunakan pop item. Pop item. Jadi kalau menggunakan pop item ini, yaitu menghapus item yang terakhir dimasukkan pada dictionary. Jadi dia akan menghapuskan setidaknya sepertinya tahun yang akan terhapus. Nah, jadi di sini pada outputnya yang hanya akan menampilkan kelas, walaupun di sini kita tidak memberitahukan bahwa kita akan menghapus apa yang item apa yang ingin kita hapus. Tapi kalau kita menggunakan pop item, dia akan menghapus default itu item yang terakhir kita masukkan. Nah, di sini item yang terakhir kita masukkan yaitu item tahun. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kata del untuk menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Nah, kalau menggunakan pop item tadi ini, kita tidak menentukan kata kunci atau values apa yang ingin kita hapus. Tetapi kalau menggunakan del, kita bisa menentukan kata kunci yang mana yang ingin kita hapus. Jadi del. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, di sini hanya tampil tahun 2004 karena untuk kelasnya tadi telah kita hapus. Nah, ada bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus semuanya. Jadi kalau menggunakan kata del ini, kita bisa menghapus semua item yang ada pada dictionary. Caranya kita tinggal mendelete, lalu kita hapus, lalu kita run. Nah, di sini
Hasilnya error karena item bahkan menghapus kamus sepenuhnya juga. Jadi kamus Lia ini sudah tidak ada. Jadi di sini tampilannya error karena memang kamus yang telah kita buat bahkan itemnya juga sudah tidak ada. Selanjutnya ada kamus looping atau dictionary loop, yaitu mengulangi melalui dictionary. Jadi kita bisa mengulang kamus atau dictionary dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci pada kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Jadi tidak hanya mengembalikan kunci saja, tapi bisa juga mengembalikan nilainya juga. Nah, seperti ini lalu kita jalankan. Di sini dia akan menampilkan nama dan tahun, yaitu mencetak semua nama kunci dalam kamus secara satu persatu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencetak semua nilai dalam kamus secara satu persatu? Kalau yang ini kita mencetak kuncinya saja secara satu persatu. Kita coba untuk mencetak nilai pada kamus satu persatu. Jangan lupa di sini kita kurung biasa. Nah, lalu kita run atau jalankan. Nah, di sini dia hanya akan menampilkan nilai yang di print atau ditampilkan secara satu persatu. Nah, kita juga bisa menggunakan values untuk mengembalikan nilai dalam kamus. Dot values lalu print x. Lalu kita jalankan. Aduh, error, apanya yang salah, kita lihat. Ini di values ternyata kurung awalnya, lalu kita run kembali. Nah, di sini dia menampilkan nilainya, yaitu dia dan 2005. Nah, ada juga metode yang lain untuk mengembalikan kata kunci, yaitu kita ubah saja di sini cache, lalu kita jalankan. Di sini dia akan menampilkan kunci dalam item. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengikutkan kunci dan isi atau nilai pada item? Kita tinggal menuliskan di sini for x, y, in sini kita tulis items, print x, y. Lalu kita run. Nah, di sini dia akan menampilkan nilai dan kata kuncinya. Selanjutnya yaitu menyalin dictionary pada Python. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa menyalin dictionary hanya dengan mengetik dict sama dengan dict 1, karena dict ini hanya akan menjadi referensi ke dict yang pertama, dan perubahan yang dilakukan dictionary yang pertama secara otomatis juga akan dilakukan pada dictionary yang kedua. Jadi ada cara untuk membuat salinan, yaitu salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode dictionary bawaan, yaitu sintaks copy. Di sini ini dict ini itu variabel, kita buatkan variabel baru, kemudian kita tambahkan sini copy, lalu print mydict. Jadi di sini tuh mydict bisa sesuai yang ingin kita tulis untuk
karena ini adalah variabel sendiri yang telah kita buat. Lalu kita run. Itu nama, kemudian ada kelas. Nah, ada juga cara untuk membuat salinan dengan menggunakan fungsi bawaan dict. Seperti ini, lalu kita jalankan. Dia akan menampilkan nama, kemudian nilai pada kunci tersebut, lalu selanjutnya kelas, kemudian nilainya. Selanjutnya ada nested dictionaries atau dictionary atau kamus bersarang. Jadi di dalam kamus itu berisi kamus lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kamus. Kemudian di sini anak 3. Namanya itu dan tingginya 138. Kemudian kita print. Jangan lupa kasih koma di sini. Lalu kita print ulang. Di sini juga lupa. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa setiap di belakang suatu nilai atau yang ingin kita item di dalam kamus tersebut, kita harus menambahkan koma, kecuali item itu item paling terakhir yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini dia akan menampilkan anak yang pertama bernama Lia dengan tinggi 156, kemudian anak kedua dengan nama Putra dengan tinggi 159, sampai ke anak ketiga. Ini yang disebut dengan kamus bersarang. Jadi kita juga bisa, misalnya kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Jadi kita tinggal membuat 3 kamus, lalu buat satu kamus ini berisi 3 kamus lainnya. Jadi seperti ini. Family, anak 1, lalu kita print. Jadi sebelumnya kita hapus saja di sini, kita ganti dengan mungkin seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan anak 1, anak 2, dan anak ketiga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi Python Dictionaries pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.